dalam satu Tuhan, satu iman dan satu pengharapan di dalam Roh Kudus yang mengikatkan kami, boleh beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kuasa kegelapan roh jahat kami halaukan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan penuh harap kepada Allah sumber dari segala berkat. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara dalam kasih setia-Nya. Turunlah kiranya atas kami sekalian kasih dan rahmat yang datang dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati ibadah kami pada hari ini. Amin. Tuhan yang terkasih, kita kembali mengangkat pujian dari nyanyian hidup yang kekal di dalam kubur. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia
tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Baik jemaat yang terkasih, kita akan siapkan hati kita untuk dilawat kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan, sehingga firman pada hari ini sungguh terus menguatkan kita, sehingga kita akan terus boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan pujian. Bila engkau tak bersabda, kita mau berjalan bersama Tuhan, kita mau melangkah bersama Tuhan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini, pagi ini dalam perayaan Paskah, kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Tetapi saya percaya bahwa sukacita Paskah yang dialami dari tahun ke tahun oleh semua orang percaya, sukacita itu sama sampai hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita memohon agar Roh Allah yang kudus hadir dalam ibadah yang dilaksanakan di rumah-rumah. Bersama dengan saya, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Oh, terpujilah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang hadir dimanapun umat percaya memohon kehadiran Allah dan bersekutu di dalam Tuhan, bersepakat memanggil nama Tuhan, memuji, meninggikan Tuhan, dan mendengarkan firman Allah. Saat ini kami bersama-sama meminta kuasa itu turun atas kami dan memberkati pribadi lepas pribadi. Terpujilah namamu Bapa, berkati hamba dan berkati kami semua yang mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita membaca firman Allah dari 1 Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tetapi saya hanya membacakan untuk kita, dan mari kita simak bersama-sama hanya dari ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Saya ulangi kembali 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Bapak Ibu perhatikan bagian firman Tuhan ini. Saya akan bacakan secara perlahan-lahan untuk kita. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Minggu 12 April 2020 kita merayakan Paskah. Namun perayaan Paskah kali ini berbeda dengan perayaan Paskah pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau pada perayaan Paskah pada tahun-tahun sebelumnya kita merayakan dengan ada kegiatan jalan santai, kita mengadakan lomba, lalu kemudian kita membagikan door prize, lalu kemudian kita beribadah bersama-sama di gereja, menikmati jamuan kasih, makan bersama, membagikan hadiah hasil dari kegiatan lomba yang telah kita lakukan. Namun pada hari ini kita merayakan Paskah hanya dengan beribadah di rumah masing-masing, tanpa ada iringan musik band seperti biasanya, tanpa dilayani oleh petugas liturgi. Pelayan-pelayan itu adalah orang-orang seisi keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, hal ini bukan hanya dialami oleh kita, bukan hanya dialami di
di tempat kita, tetapi ini dialami mungkin di seluruh Indonesia, bahkan mungkin dialami di seluruh dunia. Pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah kita bacakan ini dengan satu tema, Paskah pertama, sama dengan Paskah tahun 2020. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di luar pikiran kita, situasi yang kita alami ini terjadi pada abad 20, abad modern, era globalisasi, era komputerisasi, era digital. Bahkan kita mendengar istilah zaman ini adalah era 4.0. Itu menandakan suatu kemajuan zaman yang luar biasa, perkembangan zaman yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, justru dalam zaman yang begitu luar biasa, kita mengalami kembali peristiwa Paskah yang dialami oleh umat Israel pada zaman perjanjian lama dahulu. Dan itu kita alami pada saat ini, di mana kita merayakan Paskah pada tahun 2020 ini. Sama dengan perayaan Paskah ketika bangsa Israel pertama kali pada waktu mereka keluar dari Mesir. Kita bisa melihat dan membaca dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28 tentang perayaan Paskah. Tertulis pada ayat yang ketiga, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Lalu kemudian ayat yang keempat, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya harus mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Lalu kemudian ayat yang ke-11, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Dan pada ayat yang ke-22, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat-ayat di atas menerangkan bahwa perayaan Paskah pertama dilaksanakan di rumah masing-masing umat Israel, sama seperti yang kita lakukan pada hari ini. Lalu kemudian Paskah dilakukan bukan dengan rasa khusyuk, tetapi mereka terburu-buru, jauh dari apa yang dikatakan sebuah kemeriahan. Mereka makan dengan tergesa-gesa karena disuruh harus pergi dengan segera keluar dari Mesir. Jadi dari sini kita belajar bahwa fokus Paskah pertama bukan pada sebuah perayaan, tetapi yang menjadi fokus pada Paskah pertama adalah pengorbanan anak domba. Bapak Ibu yang terkasih, karena darah anak domba yang disembelih, yang disapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itulah yang membedakan umat Israel, umat tebusan Allah, dengan orang Mesir. Dan itulah yang menyelamatkan bangsa Israel dari tulah kebinasaan, dari maut, dari kematian semua anak sulung manusia dan binatang. Bapak Ibu, itulah Paskah yang diperingati oleh bangsa Israel dalam perjanjian lama.
bangsa Israel keluar dari Mesir, atau kita memperingati penyembelihan anak domba jantan oleh umat Israel. Bukan. Karena itu hanyalah sebuah tipos, sebuah perumpamaan dari yang sebenarnya, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Paskah yang kita rayakan adalah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan hidup kembali. Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah itu jauh lebih sempurna dari darah anak domba jantan yang disembelih pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan pengorbanan darah Yesus, Ia menghapus dosa dunia. Kita bisa lihat dari Yohanes pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Dengan pengorbanan darah anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tidak bercela menggantikan kita, maka kita beroleh pengampunan dari segala dosa-dosa kita dan berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-28. Itulah yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Berita yang sangat penting yang harus dia sampaikan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kemudian kita katakan sebagai Paskah dalam Perjanjian Baru, itu berawal dari cerita yang disampaikan oleh Maria Magdalena dan kawan-kawannya setelah mereka menyaksikan kubur Yesus yang kosong. Kita bisa lihat dari Matius pasal 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-10, Markus pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-8, dan juga dalam nats pembimbing kita dari Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, serta dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu, ketika peristiwa itu terjadi, tahukah kita di mana para murid? Kalau kita memperhatikan dari Yohanes pasal 20 ayat 19, ternyata para murid mereka ada di rumah. Para murid mereka bersembunyi. Para murid mengalami ketakutan. Para murid mengalami kecemasan. Jadi perayaan atau Paskah ketika kebangkitan Yesus Kristus, murid-murid bukan menunjukkan kesenangan, tetapi mereka mengalami ketakutan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah yang pertama di saat Yesus bangkit jauh dari kata meriah. Bahkan para murid mereka sendiri tidak pernah tahu kalau Yesus bangkit, kalau mereka tidak diberitahu oleh Maria Magdalena dan kawan-kawan. Perayaan Paskah dibuat menjadi sebuah perayaan. Itu bukan pada Paskah pertama, tetapi kemudian oleh gereja-gereja. Bapak Ibu yang terkasih, dengan demikian maka yang menjadi inti dari Paskah bukan pada perayaan, tetapi pada pemaknaan kuasa kebangkitan Kristus yang tidak takut pada maut, yang tidak takut pada alam maut dan kuasa maut. Alam maut dikalahkan dan Yesus hidup. Kebangkitan yang membawa kemenangan, kebangkitan yang membawa kelepasan, kebangkitan yang membawa perubahan, dan kebangkitan yang menyelamatkan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, dari cerita bagaimana peristiwa Paskah pertama dalam
Dan kemudian peristiwa Paskah dalam perjanjian baru. Lalu kemudian coba kita bandingkan dengan Paskah yang kita laksanakan sekarang. Ternyata memiliki persamaan. Saya hanya menyampaikan paling tidak ada 2 persamaan yang kiranya memberkati kita dengan perenungan firman Tuhan ini. Kalau kemudian Paskah, perjanjian lama, perjanjian baru, ada persamaan dengan kita. Lalu kemudian apakah kita katakan, wah ini mengalami kemunduran? Saya katakan tidak. Jika karena persoalan, pergumulan, bahkan karena pandemi COVID-19, kita tidak melaksanakan ibadah di rumah, itu baru saya katakan kemunduran. Mengapa? Karena kita memperhatikan dari semua cerita tentang Paskah, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, dengan jelas menerangkan bahwa mereka tetap ibadah, sekalipun ada penghalang. Tetapi itu bukan halangan untuk mereka beribadah. Oh haleluya! Mereka melaksanakan ibadah di rumah, mereka beribadah masing-masing, dan itulah bagian yang harus menjadi penekanan dalam hidup kita. Ini persamaan yang pertama. Dan saya mau katakan, ibadah jangan sampai berhenti karena ada masalah. Ibadah jangan sampai berhenti karena ada pergumulan. Ibadah jangan sampai ditiadakan karena bukan dilaksanakan di gereja. Oh jangan. Bapak Ibu, ibadah harus tetap dilaksanakan. Sekalipun gedung gereja ditutup, pintu gereja ditutup, tetapi marilah rumah-rumah orang yang percaya menjadi tempat di mana nama Tuhan ditinggikan dan ibadah tetap dilaksanakan. Amin. Bapak Ibu, ini yang harus kita pegang pada saat-saat sekarang. Saat inilah kita membangun mesbah keluarga. Gedung gereja bisa rusak, gedung gereja bisa hancur, gedung gereja bisa roboh, bahkan gedung gereja bisa dijual. Kita membaca artikel tentang London Islam, bagaimana keadaan di Inggris. Itu yang terjadi. Itu gereja sebagai gedung. Tetapi saya mau katakan, selagi mesbah keluarga ada, maka mesbah keluarga tidak dapat dirusak, mesbah keluarga tidak dapat dihancurkan, mesbah keluarga tidak dapat dirobohkan, mesbah keluarga tidak dapat dijual. Selagi rumah tangga itu, ini kata kuncinya, sepakat. Selagi rumah tangga sepakat untuk mencari Tuhan dan setia kepada Tuhan, maka pasti gereja, orang yang percaya tidak akan pernah bisa lenyap dari muka bumi. Bapak Ibu, janganlah kita seperti Ahab. Kita bisa melihat dari 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai 33. Apa yang dilakukan Ahab? Ahab bukan membangun mesbah keluarga, bukan membangun mesbah Allah, tetapi Ahab merubuhkan mesbah Tuhan, meruntuhkan mesbah keluarga. Apa yang dia bangun? Yang Ahab bangun adalah mesbah Baal. Menyedihkan. Apa yang Ahab bangun? Mesbah dan Allah dan ilah-ilah yang lain. Ini karena sebuah kehancuran. Tetapi baiklah kita seperti Elia. Kita bisa memperhatikan dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30. Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Lalu kemudian Elia mendirikan kembali dan menaruh korban di atasnya. Maka Alkitab mengatakan, ketika mesbah itu dibangun kembali, maka turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Apa artinya?
itulah sebagai lambang kehadiran Tuhan. Itulah yang membedakan antara Allah lain dengan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang disembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan Paskah pada hari ini. Saya mau katakan bahwa kita memerlukan hadirat Tuhan. Kita memerlukan hadirat Tuhan hadir dalam keluarga, dalam rumah tangga kita. Dan inilah saatnya keluarga-keluarga kita semua membangun mesbah keluarga dalam rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, kekristenan yang kuat, kekristenan yang kokoh bukan pada gedungnya, tetapi kekristenan yang kuat dan kokoh yang dapat bertahan dalam segala situasi, termasuk situasi sulit, situasi yang seperti yang kita alami saat ini, pandemi COVID-19. Kekristenan yang kuat itu adalah kekristenan yang mengakar dari setiap pribadi dalam keluarga Kristen. Kekristenan tidak dapat dilenyapkan dengan kekuatan apapun atau dimusnahkan dengan cara apapun. Jika masing-masing keluarga, masing-masing rumah tangga mendirikan dan membangun mesbah keluarga, mesbah doa. Saya mau katakan, Alkitab menjadi saksi, sejarah gereja menjadi saksi bahwa kekuatan gereja adalah pada persekutuan doa dalam keluarga, di mana setiap keluarga mencari Tuhan. Disitulah gereja akan bertumbuh. Saya ulangi sekali lagi, di mana setiap keluarga Kristen kita mencari Tuhan, disitulah gereja akan bertumbuh. Dan yang terakhir, ini persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah dalam arti Paskah. Arti dan makna Paskah tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yaitu penebusan darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan, bangkit untuk menebus dan menyucikan kita dari dosa kita, dan kita diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu, iman yang kuat dan kokoh adalah iman yang dibangun di atas dasar firman Allah. Cerita, peristiwa, semua yang ditulis dalam Alkitab adalah firman Allah. Itulah yang menjadi dasar yang pertama dari perenungan firman Tuhan, yang menjadi makna yang tetap up to date, tetap cocok sepanjang masa, dan pasti tetap relevan untuk segala zaman serta semua generasi. Saya percaya bahwa hari ini ketika kita membuka hati, kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, dan kita mengimaninya, pasti akan memberkati kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menyertai kita, sekalipun tanpa ada perayaan, tetapi hari ini kita telah mengalami perawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengucap syukur untuk bagian firman Tuhan yang telah kita renungkan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau hadir dimanapun kami berada. Dan hari ini benih firman Tuhan telah kita lakukan. Hamba
Terpujilah nama Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kepada Tuhan dengan bersama-sama mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik, mari kita bersama-sama mendoakan bersyafaat kepada Tuhan, sebagaimana Abraham bersyafaat kepada Tuhan, maka ada keselamatan terjadi. Ini saatnya kita bersyafaat kepada Tuhan. Saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita menundukkan kepala, kita beriman sehati, meminta kepada Tuhan, dan saya berdoa. Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia, bahkan daerah kami. Tetapi kami tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Kami tetap bisa memanggil nama Tuhan. Kami tetap bisa bersekutu kepada Tuhan. Ini hal yang patut kami syukuri kepada Tuhan. Oleh karena iman kami, ibadah kami, persekutuan kami dengan Tuhan tidak dapat dibatasi dengan apapun. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus, lihatlah kami masing-masing, keluarga demi keluarga, yang berseru kepada Tuhan, yang memanggil nama Tuhan. Tuhan hadir dalam rumah tangga mereka. Apapun persoalan pergumulan yang dihadapi oleh masing-masing keluarga, dengan kondisi sekarang, mungkin ada yang mengalami kesulitan ekonomi. Apa berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan hadir memberikan kecukupan dan pemeliharaan yang sempurna. Sebagaimana Tuhan memelihara janda di Sarfa, maka kami percaya pemeliharaan Tuhan yang sama juga akan dialami oleh umat Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan dan kesusahan ekonomi. Hamba berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sampai hari ini bergumul menantikan pemulihan, kesembuhan dan mujizat Allah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan hadir menjamah mereka, karena Allah tabib di atas segala tabib. Hamba percaya semua saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang saat ini sedang beribadah, sedang menyaksikan ibadah ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, mujizat Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang selama pandemi COVID-19 mereka diliburkan dari sekolah, mereka tidak hadir dalam rumah sekolah. Tetapi hamba berdoa, kiranya mereka juga diberikan hikmat, akal budi, kepandaian, kepintaran yang daripada Tuhan. Oleh karena mereka mencari Tuhan, setia kepada Tuhan, dan mereka begitu takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba mau berdoa menyerahkan untuk usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Semuanya akan mendatangkan hasil yang melimpah oleh karena ada di dalam berkat Allah. Terima kasih Bapa. Hamba memohon kiranya Tuhan mengutus malaikat surgawi, memagari kami, menutup bungkus kami, menjaga kami dari
musibah wabah pandemi COVID-19, sehingga kami terhindar. Kami hanya menyaksikan, kami hanya melihat, tetapi kami terluput sebagaimana janji Tuhan dari Mazmur pasal 91. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Hamba berdoa, memohon berkat Tuhan atas hidup kami, atas keluarga kami, atas anak-anak kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang tidak bersama dengan kami. Lindungan Tuhan sama Tuhan lakukan, penjagaan Tuhan sama terjadi atas mereka dan di atas kami. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara, berkati semua tenaga medis, relawan medis yang berjuang untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan pakai dan berikan hikmat kepada mereka. Berikan kemampuan, hikmat akal budi, kecerdasan kepandaian kepada para ilmuwan untuk mereka boleh menemukan vaksin penyembuh dari COVID-19. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkuasa atas wabah endemi COVID-19. Tuhan lebih besar dari itu. Itulah iman dan keyakinan kami. Pasti Tuhan memiliki jalan keluar yang tepat. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Perjalanan hidup kami ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, kami pertaruhkan dan diletakkan hanya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan dengan rasa syukur pada hari ini, kita juga akan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum persembahan kita jalankan, kita akan berdoa sama kita dalam doa dan serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami aturkan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan dalam ibadah Paskah pada saat ini, kami juga rindu memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan, apapun yang kami berikan, semua bukti syukur kami yang kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama. Berkati kami semua Tuhan, berikan sumber setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Bahwa Tuhan senantiasa mencukupkan setiap keperluan kami. Inilah persembahan kami Tuhan. Terima kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Allah kami hidup, kami berdoa. Sambil persembahan kita akan jalankan, dengan pujian bangkit serukan nama Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat kita bangkit dalam setiap masalah kita. Kami setiap persoalan kita bersama dengan Yesus. Kita menyelesaikan semua persoalan ini dan kita menjadi pemenang. Bangkit serukan. Maju, maju, maju.
kita telah beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Dengan sukacita kita percaya bahwa kehadiran Allah ada senantiasa dalam hidup kita jika kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Baik, mari kita bersama mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan kita menyanyi nyanyian doksologi puji Allah Bapa berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saleh-saleh Kristus, hari ini kita telah beribadah kepadanya, merayakan Paskah, hari di mana Kristus telah bangkit dari kematiannya, yang memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, akan senantiasa selalu ada kemenangan demi kemenangan di tengah berbagai persoalan dalam hidupnya. Terimalah berkat dari Tuhan, lakukanlah firman dalam kehidupanmu sehari-hari, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom.